Tuhan yang saya ambil dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dan 34. Saya lihat firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Sekali demikian jam pembacaan firman Tuhan. Saya akan berikan tema bagi kita pada saat malam ini. Bergaulah dengan orang yang tepat. Teman-teman, biasanya pergaulan itu biasa terjadi di 3 tempat. Ya, yang pertama di dalam keluarga. Kemudian biasanya terjadi di dalam lingkungan sekolah. Nah, tetapi teman-teman, yang perlu kita pahami lebih dalam lagi, bukan hanya sebatas di situ. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya di dalam bergaul dengan orang yang tepat. Kenapa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, terutama di dalam hal iman, kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini dia tekankan, karena pada waktu itu banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat yang kalau membuat iman jemaat di Korintus mudah sekali goyah. Karena itu dia menekankan di ayat di pasal 15 ayat yang ketiga dan seterusnya. Dia mengingatkan bahwa Yesus Kristus itu sudah mati berdasarkan kitab suci, sudah disalibkan, dikuburkan dan dibangkitkan berdasarkan kitab suci. Karena perlu kita ketahui bahwa di pengajaran-pengajaran yang lain ada yang mengatakan bahwa yang mati bukan Yesus, yang mati adalah Yudas. Tetapi itu dipatahkan karena di dalam Alkitab Yudas mati, ya, dia menggantung diri dan terjatuh dan ususnya keluar. Itu terbantahkan. Jadi kalau ada di luar yang bertanya, Alkitab selalu memberikan jawaban yang tepat. Dan saya bisa buktikan. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus, waspada. Dan pada saat malam ini juga kita diingatkan supaya yang pertama supaya kita bisa bergaul dengan orang yang tepat. Kita jangan hidup dalam kesesatan. Orang yang hidup dalam kesesatan adalah orang yang sulit dikasih tahu. Jadi apa yang menurut dia benar. Tapi hati-hati. Ketika kita menganggap diri kita paling benar dan kita tidak mau mendengarkan nasihat orang lain yang lebih memahami tentang kebenaran firman Tuhan, kita akan terjerumus dan akhirnya malah petaka bagi diri kita sendiri. Karena itu mari kita jangan hidup dalam kesesatan. Kalau memang kita memerlukan bimbingan dari orang lain, minta bantuan. Jangan kita berjalan sendiri. Firman Tuhan ingatkan bagi kita supaya jangan hidup dalam kesesatan. Karena apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya mau beritahu bagi kita, untuk membangun sebuah doa bukan sesuatu yang gampang. Ya, hanya siapa saja. Untuk membangun sebuah doa yang bukan rutinitas, bukan sesuatu yang gampang. Saya berdoa tiap pagi, tetapi itu bisa dikatakan rutinitas. Ya, tetapi untuk membangun doa yang benar-benar mencari Tuhan sangat sulit, teman-teman. Sangat sulit. Butuh perjuangan, butuh yang namanya usaha. Kita harus mengalahkan kedagingan kita. Karena sekarang ini banyak sekali tantangan hambatan. Dan salah satunya adalah handphone. Jadi sekarang kita sedang dibawa kepada sesuatu penyembahan berhala yang begitu luar biasa. Handphone kalau kita tidak kendalikan, maka kita sendiri yang akan dikendalikan oleh HP itu sendiri. Ya, kita akan dikendalikan. Saya kalau masalah seperti ini
Bahkan ketika dalam forum rapat pun saya sering sampaikan, mari kita sebagai sesama guru kami saling mengingatkan supaya anak-anak yang ada di sekolah itu jangan sampai membawa HP. Saya sampaikan kepada mereka, karena di rumah saja mereka sudah terikat dengan HP, kasihan mata mereka dan sebagainya. Apalagi jangan sampai bawa ke sekolah. Karena apa teman-teman? Ya sekarang merusak mentalnya anak-anak itu. Game membuat anak-anak kenyang. Dia lebih memilih tidak makan. Ya, karena saya biasa tanya anak-anak SD saya itu biasa, kamu kalau dikasih pilihan main game atau disuruh makan, kau pilih mana? Game Bapak. Mayoritas menjawab game. Nah, ini membuktikan bahwa betapa hebatnya pengaruh itu HP. Ya, sebetulnya HP itu kalau kita gunakan dengan baik ada manfaatnya. Dulu saya pernah saksikan HP yang saya gunakan ini itu bonus dari YouTube. Ya, bonus dari YouTube saya main YouTube. Nah, kalau kita gunakan dengan sebaik mungkin maka akan menghasilkan. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakannya akan habis kuota kita. Ya, tadinya misalnya uang digunakan untuk bayar SPP, kita beli kuota. Nah, ini salah satu contohnya yang membuat kita sulit berdoa. Kenapa? Ketika kita main terlalu malam atau main HP terlalu lama, kita ngantuk. Karena di dalam HP ini ada energi, ada daya kekuatan yang menyedot, yang membuat fisik kita lemah. Ya, apa saya sering mendengar itu khotbah dari Bapak Komisi Bintang 3, karena dia meneliti di bidang itu, karena dia dulu sebagai wakil di bidang sandi negara. Jadi dia tahu semua yang ada di dalam HP itu memang sudah diatur sedemikian rupa supaya manusia itu terlena. Jadi disajikan secara instan. Jadi dia berkata tergantung kita. Apakah kita mau dikendalikan oleh HP itu sendiri, gadget ini, atau kita yang mengendalikannya? Itu salah satu contoh. Kemudian pekerjaan kita juga. Kita terlalu capek bekerja, membuat kita sulit untuk berdoa karena badan terasa lelah. Benar ya? Atau kalau kita sekolah dan terasa capek, rasanya ingin istirahat. Nah, untuk membangun doa ini, itulah yang namanya perlu usaha, perlu kekuatan, perlu pertolongan dari Tuhan, supaya kita tetap berdoa, membangun relasi kita, mempertahankan iman percaya kita pada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Jadi kita jangan hidup di dalam kesesatan. Yang kedua, firman Tuhan mengingatkan kepada kita sadar dengan sebaik-baiknya. Teman-teman, kalau kita tidak sadar, apakah kita bisa berdoa dengan baik? Atau siapa yang ketika tidur dia berdoa? Itu sih ngorok namanya. Ya. Jadi perlu kesadaran supaya kita bisa berdoa dengan baik dan benar. Kita lihat kalau orang sudah mabuk luar biasa, yang tadinya pemalu, ketika dia sudah mabuk, ngomongnya lebih kalah daripada orang S3. Luar biasa. Ini dulu saya begini. Sekali sudah sadar, ditanya tidak tahu apa yang dia omongkan. Nah, perlu kesadaran. Kalau kita sekarang ini sudah mulai jauh daripada Tuhan, mari saya ingatkan kepada kita semuanya kembali kepada Tuhan. Bangun kembali. Kalau saat ini kita sudah mulai terlena dengan kegiatan kita sehari-hari, baik dalam studi kita, pekerjaan kita, dimanapun kita sedang melakukan, sadar bahwa kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan saudara. Karena tidak ada hal lain yang akan kita perlukan nanti. Hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita harus sadar. Saya kadang-kala ketika melihat orang seperti Bapak Kepala kesaksian, ada orang yang meninggal di titik mobil yang di Kumalaya. Saya kadang berpikir,
Jangan sampai ketika saya dipanggil Tuhan, saya tidak siap. Saya hidup di dalam kedagingan saya hidup mementingkan diri saya tidak peduli orang lain. Saya karena memikirkan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Karena saya tahu saya manusia biasa, tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari kekurangan. Kadang-kadang sering terjadi permasalahan, sering terjadi gesekan dengan sesama, dengan orang-orang di sekitar. Nah, kadang-kadang saya berpikir dan saya selalu berdoa, Tuhan sadarkan saya supaya saya tetap berjaga-jaga. Nah, teman-teman, kadang-kadang kita mudah terjerumus. Jadi suatu saat saya dan Pak Toto diundang. Jadi kalau kita ini diundang oleh orang manapun, kita orang Kristen ini, saya kira semua pasti toleransi biasa. Tetapi suatu saat yang sangat lucu bagi saya. Yang pertama, saya diundang syukuran rumah dengan saudara tetangga. Saya datang. Ternyata di situ doanya panjang juga. Nah, itu saya anggap biasalah. Yang penting saya tidak ikut. Karena saya datang dari awal sampai selesai. Kemudian yang kedua, kami diundang di acara 40 hari orang tuanya meninggal. Habis itulah saya mulai merasa gerak, mulai merasa isi kayaknya sudah mengarang-arang kayak mulai dengan cara halus, ya, dengan cara halus mereka mengenal kita supaya lama-kelamaan kita, kalau kita tidak kuat iman, bisa terpengaruh. Jadi itu doanya panjang lebar. Saya sudah gelisah dan Pak Dokter juga sudah gelisah. Saya kasih kode sama santai saja. Para saudara gelisah karena memang panjang sekali, kurang lebih 1 jam lebih. Ya, mereka baca, tahulah kalau namanya orang acara seperti itu ya, ada yang main ini dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan. Tetapi bagi kita hal seperti itu nggak masalah. Yang penting kita tetap kuat di dalam Tuhan. Itu menghargai. Cuma jangan sampai kebablasan. Jangan sampai selanjutnya kalau pakai ini juga. Itu repotnya. Tetapi saya percaya bahwa adik-adik di sini harus ikut jejak kakak-kakak yang baik. Jangan sampai pulang lalu jam kabul. Kalau jam kabul ya tidak tahu. Jangan sampai tahu. Jam kabul itu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya terima nikahnya dengan uang tunai 100 rupiah. Sah. Nah, itu mengajar kabul. Tetapi saya yakin banyak sekali pembimbing-pembimbing di sini. Tanya kalau tidak tahu. Tanya. Makanya itulah adik-adik dibawa ke sini supaya dibimbing kerohaniannya semakin bagus, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan sampai semakin pulang kampung yang laki-laki telinganya pakai anting-anting, bertato, mabuk, jangan sampai. Tetapi pulang jadi pendeta, beritakan Injil, jadi kesaksian yang bagus. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, dan jangan berbuat dosa lagi. Ini pesan firman Tuhan bagi kita semuanya. Kalau kita tadinya mencuri, ketika kita diingatkan jangan mencuri lagi, sadar, jangan berbuat dosa lagi, jangan melakukan kesalahan yang sama. Ya. Kalau kita sudah tahu itu salah dan kita masih melakukannya, berarti kita berada di jalan kesesatan. Jadi kalau kita sudah tahu kita melenceng, jangan berbuat dosa lagi. Makanya sering diadakan altar call. Nah,
Itu dulu waktu kami masih punya anak satu, ya. Tetapi bukan sekolah di sini. Ada anak yang tidak sekolah bantu kerja di tempat kami waktu itu. Ketika antar yang mulai senyap luar biasa, dan saya sudah wah dia sudah bertobat, dan dia teriak berguling-guling ketika altar call. Saya masih ingat kami di tempat Pak Sujanto, ya, dia 1-2 kali dia putar lagu rohani hati saya, Tuhan dia sudah bertobat. Seminggu dangdutnya semakin parah. Dan saya anak usia dia 16 tahun. Lagu dangdut luar biasa, lagu disco. Paling asik katanya aku. Hati-hati, adik-adik ya. Jangan mempermainkan Roh Kudus, ya. Jangan melukakan Roh Kudus. Kalau engkau maju dan engkau ingin mengakhiri dosa-dosamu itu, Tuhan sangat menghargai. Tetapi jangan mendukakan Roh Kudus. Pada saat engkau maju, engkau didoakan, itu dosamu semua sudah lepas. Ketika engkau masih terdekat, engkau sudah memperhambakan diri lagi. Ya, hati-hati, jangan mendukakan Roh Kudus. Itu nggak boleh. Kalau kita tahu, kalau kita saja, kita sendiri saja, kalau kita melukai hati orang tua kita, seperti apa sih perasaan orang tua? Betapa sedihnya orang tua. Jadi kalau di YouTube itu ada kisah inspirasi. Orang tua sudah mengorbankan segalanya untuk anaknya, tetapi anaknya melukai hati orang tuanya. Orang tua yang sampai nangis-nangis dan minta belikan sepatu, minta belikan sepeda motor, laptop dan sebagainya. Dan ketika anak itu tidak tahu pengorbanan ayahnya tertabrak. Orang tua saja bisa terlukai hatinya, apalagi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kalau kita sudah tahu hal-hal yang bersifat dosa, di Alkitab sudah sangat jelas dikatakan, ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mencuri, jangan memiliki orang lain, jangan berselisih. Banyak sekali. Kalau kita sudah tahu hal itu dosa, jangan kita lakukannya. Terlebih, jangan sampai meninggalkan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ini sangat fatal sekali, karena ini taruhannya seumur hidup. Taruhannya seumur hidup. Alkitab sudah dengan tegas mengatakan bahwa Yesus Kristus sudah mati, Yesus Kristus sudah disalibkan, dibangkitkan pada hari ketiga. Bahkan tidak hanya berhenti di situ, dia sudah menampakkan diri. Jadi, mari kita hidup di dalam Tuhan. Hidup bergaul dengan orang yang tepat. Bergaul dengan orang yang tepat. Jangan salah memilih teman. Kalau dalam PPKN kita diajarkan bergaul dengan semua orang. Tetapi di sini juga diingatkan kita jangan sampai salah memilih teman. Karena kalau tidak, kita akan jatuh di dalam kesesatan dan kita akan meninggalkan Tuhan. Demikianlah dengan firman Tuhan. Kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan.